Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina dengan NIM 255100600111013. Dan pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas kewarganegaraan, yakni menanggapi mengenai adanya isu akan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan apabila amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini benar-benar diadakan, ini berarti merupakan amandemen Undang-Undang Dasar yang kelima. Dan pertanyaannya adalah, apakah dengan akan diadakannya konstitusi baru ini akan benar-benar mementingkan kepentingan rakyat atau malah justru hanya mementingkan kepentingan elit politik saja? Dan tentunya sebagai mahasiswa kita harus bersuara terkait hal ini. Terkait dengan adanya isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, saya berada dalam tim kontra atau menolak hal tersebut. Karena menurut saya, amandemen Undang-Undang Dasar ini sebaiknya ditunda atau bahkan ditolak terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat ini tidak ada urgensi tertentu yang khusus dan mendesak untuk merubah atau mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena yang menjadi permasalahannya itu adalah terletak pada implementasi dan juga penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat lemah. Jadi, tidak terletak pada konstitusinya, tetapi permasalahannya ini terletak pada pengimplementasiannya. Dengan akan diadakannya amandemen ini, terdapat dua analisis yang menurut saya akan mengancam demokrasi. Yang pertama itu adalah pengembalian GHBN. Dengan mengembalikan garis-garis besar haluan negara, ini akan berpotensi melemahkan sistem presidensial yang sudah kita perjuangkan. Dan ini bisa membuat presiden kembali bertanggung jawab pada MPR dan bukan langsung kepada rakyat. Dengan adanya hal ini, tentu kami sangat menolak adanya sentralisasi kekuasaan. Lalu yang kedua, itu adalah minimnya partisipasi publik. Karena amandemen ini adalah sebuah urusan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi selama ini amandemen hanya dihadiri atau dilibatkan oleh sebagian besar elit-elit politik dan terkesan tertutup. Dan apabila memang amandemen ini akan dilaksanakan, sudah sangat seharusnya itu melibatkan sejumlah akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil secara jujur dan terbuka. Jadi, kalaupun amandemen ini perlu untuk dilakukan, terdapat dua syarat utama yang harus diajukan. Yang pertama, amandemen ini harus bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial, dan yang kedua, amandemen ini tidak boleh menghilangkan hal-hal mendasar yang sudah disepakati sebelumnya, seperti pembatasan masa jabatan presiden atau pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Mungkin sekian argumen yang dapat saya sampaikan terkait dengan isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.